قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل محمد وآل محمد اللهم صل Ali Muhammad wajil farajah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, dan kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa menjadikan Al-Quran bagi kita sebagai pelita, Al-Quran sebagai penyembuh bagi jiwa kita, Al-Quran sebagai rahmat bagi hati-hati kita masing-masing. Kita teruskan surat An-Nisa, surat yang keempat. An-Nisa artinya perempuan. Surat ini turun di Madinah. Maka surat An-Nisa disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 176 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 165. Jadi tinggal 10 ayat lagi. Terakhir kita sampai di ayat 160, berbicara tentang ahli kitab. Allah SWT berfirman di ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Wa bidzulmin, maka disebabkan karena kezaliman mereka. Siapa mereka? Minal ladzina hadu, yaitu diantara orang-orang Yahudi. Karena perbuatan zalim mereka selalu, maka kemudian kami haramkan, kata Allah, harramna 'alaihim, kami haramkan kepada mereka thayyibatin, yang baik-baik, ya. Uhillat lahum, yang tadinya dihalalkan bagi mereka. Jadi dari sini kita lihat bahwa terkadang ada satu kaum, komunitas yang karena pelanggaran demi pelanggarannya kepada Allah, lalu Allah SWT kemudian mengharamkan baginya yang thayyibat, yang baik-baik, yang tadinya dihalalkan. Wa bisaddihim, dan karena perbuatan mereka selalu menghalang-halangi manusia, an sabilillah, dari jalan Allah. Katsira maksudnya itu sering, banyak menghalangi, sering menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sering menghalangi manusia dari jalan Allah, buat kezaliman, maka dihukum dengan tidak diharamkan baginya makanan. Salah satu bentuk penderitaan kita manusia itu kalau kita dilarang memakan makanan yang seharusnya terlarang. Sama misalnya kalau Ramadan seperti ini, itu kan kita pasti lapar, kita pasti haus. Kenapa? Karena kita pengennya makan, inginnya minum, tetapi dilarang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau larangan ini berkelanjutan, bukan hanya Ramadan, tapi seterusnya, itu kan pasti kita akan menderita.
Nah, yang terjadi pada Bani Israel ini, Yahudi ini adalah seterusnya. Bukan hanya sebulan. Kalau kita ini kan dilarang makan sebulan, itu pun dilarang pada siang hari saja. Kita dilarang makan, minum hanya siang hari. Begitu nanti masuk malam, ya boleh lagi. Semua yang terlarang pada siang harinya menjadi boleh di malam harinya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Uhillat lakum lailatus syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian untuk bercampur dengan istri kalian di malam hari bulan Ramadan, karena kalian adalah pakaian mereka dan mereka adalah pakaian bagi kalian. Jadi kesimpulannya yang terlarang di siang hari menjadi boleh di malam hari. Dan tak bisa kita bayangkan kalau larangan ini berlaku siang malam dan bukan hanya 1 bulan. Kita sekarang masuk pada ayat baru, ayat 161. Ini berbicara tentang riba. Ya. Jadi salah satu cara paling ringkas untuk menggandakan uang itu adalah dengan riba. Apakah tidak boleh manusia menggandakan uang? Boleh, tapi dengan cara yang benar, yaitu dengan cara yang bersifat transaksional. Contohnya misalnya kita beli 1 biji mangga. 1 biji mangga itu kan cuma harganya paling ya Rp2.000 kalau 1 biji mangga. Mangga matang maksud kita. Nah, setelah mangga matang kita beli Rp2.000, sudah dimakan dagingnya, makan isinya. Habis itu bijinya nanti kita simpan di tanah. Terus kemudian rajin disiram. Lama-kelamaan dia tumbuh menjadi mangga baru. Nah, apa yang terjadi kemudian? 2-3 tahun kemudian kita bisa makan mangga lebih banyak tanpa mengeluarkan uang lagi. Nah, itu kan melipat gandakan namanya. Karena tidak perlu keluar lagi uang Rp2.000 biji, dan itu termasuk menggandakan uang. Bahkan bisa kita jual mangga itu. Nah, menggandakan uang seperti itu tentu boleh, namanya investasi, ya, bertani, berdagang, kemudian apalagi ya seperti contohnya beli tanah dan sebagainya. Tapi kalau kemudian riba ini tidak bisa. Kenapa? Karena riba ini ada pihak lain yang tereksploitasi. Kalau kita misalnya beli tanah, ya kan tidak ada yang tereksploitasi karena memang harga tanah itu sekarang misalnya katakanlah 10 juta per meter persegi. 20 tahun kemudian mungkin sudah menjadi 100 juta. Jadi bukan tidak ada orang tereksploitasi. Tadi mangga kita beli 2.000, kita tanam, tumbuh menjadi pohon mangga besar. Itu tidak ada orang yang tereksploitasi di sana. Nah, tetapi kalau kita misalnya riba, itu ada orang yang tereksploitasi di sana. Cuma Bapak Ibu Jemaah sekalian, riba yang kita bicarakan di sini jangan langsung terasosiasikan pikiran kita dengan sistem perbankan. Ya, tidak selamanya. Kenapa? Karena pada zaman Nabi, ketika ayat riba turun, belum ada sistem perbankan. Ya, jadi tidak bisa langsung diasosiasikan. Tidak bisa langsung diasosiasikan ke sana. Apalagi yang namanya perbankan, bukan orang per orang, sedangkan riba pada zaman Nabi itu kan orang per orang. Jadi namanya peer to peer kalau pada zaman Nabi, hubungan orang per orang langsung. Satu orang datang kepada seseorang yang lain meminjam uang 1 juta. Si pemilik uang mengatakan, baik saya pinjamkan, tetapi bulan depan harus kembali 2 juta. Nah begitu. Karena si peminjam ini benar-benar butuh, kasih mendadak, ya mau apa boleh buat. Daripada bermasalah, akhirnya dia pinjam 1 juta, kembali bulan depan 2 juta. Begitu bulan depannya 2 juta harus dibayar, tidak dibayar sama sekali, si pemilik uang mengatakan, ya kalau begitu bulan depan membayar 4 juta. Kenapa? Kan sekarang sudah 2 juta. Status utangnya sekarang sudah bukan 1 juta, tapi sudah 2 juta. Berarti bulan depan harus bayar 4 juta. Begitulah seterusnya, 4 juta bulan depannya lagi tidak dibayar, si pemilik mengatakan, baik, tetapi bulan depannya kamu harus bayar 8 juta. Karena kan utangnya sekarang pada tahun ketiga sudah bukan lagi 2 juta, tapi sudah 4 juta. Maka balikannya harus 2 kali lipat, yaitu 8 juta. Begitulah seterusnya, sampai pada tingkat tercekik ya oleh hutang, akhirnya tanahnya diambil, barang-barang berharganya disita, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan eksploitasi. Orang dulu menyebutnya exploitation, the long far long. Eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Nah, maka dikatakan wa akhzihimur riba. Kenapa mereka tadi melakukan kezaliman?
menjauhkan manusia dari jalan karena ternyata akhzihimur riba. Jadi ayat ini menjadi bukti bagi kita bahwa yang namanya orang Yahudi itu sejak dari dulu itu kerjanya menggandakan uang dengan cara meribakan. Ini kan tadi Yahudi di atas. Ingat jemaah sekalian? Tadi di atas itu kelanjutan dari ayat ini tadi. Ya, mana tadi ini? Ini tadi ini kelanjutannya ini tadi nih. Ya. Jadi fabi zulmim minalladzina hadu, ini kan hadu nih. Ya. Jadi di ayat 160 ini Bapak Ibu sekalian adalah kita lihat ini adalah hadu orang Yahudi. Ya. Kenapa kami haramkan kepadanya ini, yaitu makanan yang baik dan kami haramkan kepadanya makanan yang baik dan juga menggelincirkan atau menghalangi orang dari jalan Allah, itu disebabkan karena kezaliman mereka. Apa kezaliman mereka? Nah itu dia. Tentu saja selain daripada seperti kasus Palestina sekarang, sangat kasar, nah juga terutama dengan riba 161 ini. Ya. Wa akhzim, dan, ini wawunya kan dan. Jadi kezaliman dan akhzihimur riba. Sebabkan karena mereka akhzim, mengambil dari manusia riba. Akhzihimur riba, karena mereka itu mengambil dari manusia riba. Ya. Di riba itu tempatnya disebut dengan berganda-ganda. Surat Al-Imran menyebutnya dengan berganda-ganda. Ya. Di riba itu ada afan mudha'afatan. Itu kan kita sudah bahas surat Al-Imran. Berganda, berlipat-lipat ganda. Jadi karena mereka mengambil riba, jadi dari ini Al-Quran turun 1.500 tahun yang lalu. 1.400 tahun yang lalu. Akan berarti pada saat Al-Quran itu turun, memang sudah terkenal orang Yahudi ini adalah menggandakan uang. Dan sampai sekarang kita lihat bahwa sistem sistem keuangan global yang dibangun oleh mereka ya seperti itu. Ya. Mereka menggandakan uang dengan secara cepat. Nah, apa konsekuensi daripada menggandakan uang? Ya, mungkin banyak yang tidak tahu konsekuensi dari menggandakan uang, ya uang harus diperbanyak, dicetak banyak. Yang namanya uang fiat, uang kertas sekarang atau uang koin itu diperbanyak. Kenapa? Karena kan contohnya tadi kita minjem 100 juta, bulan depan kembali 2 juta. Nah, pertanyaan bagaimana caranya dari 2 juta jadi 4 juta atau 1 juta jadi 2 juta. Nah, kecuali ada aktivitas seperti tadi aktivitas menanam mangga, kan berarti ada orang lain yang membeli mangga banyak. Jadi bukan cuma satu orang. Ini banyak membeli mangga, akhirnya terdistribusi ke banyak orang itu mangga, sehingga uangnya juga kita ambil dari banyak orang. Satu kita tanam, kita ambil dari banyak orang. Orang-orang yang butuh mangga, satu orang membeli Rp2.000, ya kalau ada 1.000 orang kan dapat 2 juta. Jadi 2 jutanya itu tidak perlu nambah uang karena diambil dari banyak orang. Tapi kalau misalnya riba, kita yang meminta uang, minjam uang, terus kemudian kembalikan 1 juta menjadi 2 juta, 2 juta 4 juta, 2 juta jadi 4 juta. Dari mana? Ya satu-satunya jalan, kalau ini dalam bentuk negara, adalah memperbanyak uang cetak. Uang fiat diperbanyak. Apa konsekuensi daripada memperbanyak uang? Kita biasa mengatakan harga-harga naik. Padahal itu sebetulnya pikiran kita tertipu. Yang benar adalah jumlah uang beredar tambah banyak. Gitu. Jadi misalnya, kita mengatakan dulu saya beli beras cuma 100 perak, kata ibu-ibu. Ya, ibu kita maksudnya, orang tua kita. Dulu mah kalau kita beli beras cuma Rp100 cuma sudah dapat 1 liter. Sekarang 10.000 belum tentu dapat seliter, kata dia, sekilo. Dulu 100 perak dapat. Dia katakan sekarang barang-barang mahal kan begitu. Sebetulnya bukan barang-barang mahal, yang ada adalah nilai uang turun. Ya. Jadi beras tetap sama, beras yang dulu dibeli Rp100 per kilo, sama dengan beras sekarang yang kita beli Rp10.000 per kilo, sama. Lalu kenapa dari 100 jadi 1.000? Ya karena nilai uang turun. Ketika nilai uang turun, nilai barang kelihatannya naik, namanya inflasi. Ketika barang naik inflasi, sebetulnya nilai uang mengalami deflasi. Deflasi itu turun, nilainya turun. Kenapa? Karena tambah banyak. Hukum ekonomi mengatakan kalau supply banyak pasti harga turun. Jadi kenapa uang itu menjadi tidak bernilai? Karena harganya turun. Kenapa dia turun? Karena dicetak banyak terus-menerus. Nah seperti itu. Karena dicetak banyak, akhirnya apa? Uang-uang yang ada di tangan orang turun nilainya. Jadi sebetulnya deflasi uang atau inflasi barang itu adalah semacam perampokan
kepada orang-orang yang punya uang tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena begitu saya mencetak uang sebagai pemerintah, maka nilai uangnya yang di tangannya turun. Nah, tetapi sistem pencetakan uang ini bukan hanya di negara kita, tapi sudah menjadi sistem keuangan global, gitu. Di sistem. Kenapa? Karena uang sekarang tidak lagi dipatok, dibanderol pada benda seperti emas atau perak. Sampai pada tahun 1971 itu yang namanya mata uang dibanderol, dicetak, di paging namanya. Di paging terhadap emas. Tapi sejak tahun 1971 Presiden Amerika Nixon pada saat itu berpidato bahwa sejak pada saat ini dolar Amerika tidak lagi dipatok kepada nilai emas. Nah, akhirnya ikut-ikutan mata uang yang lain. Seperti itu jemaah sekalian. Akhirnya sekarang emas tidak sejalan lagi dengan dengan rupiah, dengan dolar misalnya. Kalau kita lihat nilainya itu begitu di page namanya the paging itu artinya keluar dari page-nya, maka kemudian itu kelihatan harga emas naik, maksudnya itu nilai uang turun. Karena kemudian uang dicetak terus lebih banyak daripada emas yang bisa diproduksi oleh para penambang. Akhirnya kemudian uang namanya mengalami devaluasi. Nah, begitu Bapak sekalian. Maka Al-Quran mengatakan ini adalah perkara riba sebetulnya. Jadi perkara riba ini menimbulkan efek kemana-mana. Wahzimur riba wa qadanuhu anhu, padahal dia dilarang daripadanya. Kemudian wa aklihim amwalan nasi, lalu kemudian memakan harta manusia bil batil. Jadi yang namanya riba nantinya ini adalah memakan harta manusia ya dengan cara batil, bil batil. Jadi dilarang orang beriba karena memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa atadna lil kafirin minhum adzaban alima. Wa atadna, dan kami janjikan kepada mereka adzaban, kami janjikan kepada mereka, pada orang kafir ini, orang kafir tadi yang menolak kebenaran, yang memakan riba ini, minhum adzaban alima, dengan azab yang pedih. Di wa'atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Kami janjikan kepada orang kafir itu di antara mereka, humnya kembali tadi kepada para ahli riba ataukah kepada Yahudi tadi, adzaban alima. Dan Bapak Ibu sekalian, efek samping daripada sistem perbankan model seperti ini misalnya, atau sistem keuangan, ya kita tidak sebut sistem perbankan, tapi sistem keuangan model begini sekarang, yang terjadi adalah namanya hierarki, ataukah yang disebut hierarki berbentuk piramida. Yang memegang uang paling banyak ada di puncak, dan mereka inilah yang kemudian mengatur semua yang di bawah, yang disebut dengan oligarki global. Inilah yang kemudian mengendalikan negara-negara yang maju, yang berdasarkan demokrasi dalam tanda petik ya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak setuju dengan kepala negaranya diganti, kan ada mekanisme pergantian. Nah, mereka masuk, tangan-tangan mereka masuk di sana, mereka menggelontorkan uang untuk memenangkan kepala negara yang menuntut mereka bagus, yang tidak mereka suka ya dijatuhkan. Bahkan terkadang dijatuhkan di tengah jalan, sehingga tidak sedikit kepala negara itu dijatuhkan bukan karena dia buruk, tapi dicitrakan buruk oleh mereka yang punya uang global banyak itu, sehingga kemudian jatuh karena tidak memenuhi keinginan mereka. Apa keinginan mereka contohnya? Contohnya adalah misalnya pengelolaan kekayaan alam negara itu. Misalnya negara itu punya kekayaan alam, yaitu kekayaan dalam bidang pertanian, pertambangan, dan dia menolak untuk dikelola uangnya atau kekayaan alamnya oleh oligarki global ini, akhirnya dijatuhkan, supaya setelah jatuh diganti dengan presiden atau kepala negara yang sejalan, yang ingin melaksanakan agenda mereka. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Jadi demokrasi juga mengandung cacat ya kalau kita lihat, karena bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Wa'atadna lil kafirin minhum adzaban alima. Jadi ada azab yang pedih menanti mereka. Nah, ini Mas sebenarnya kata riba ini kita bisa temukan dulu di surat Al-Baqarah. Ya, kalau Ali Imran berbicara tentang lipat gandanya. Kalau di sini surat Al-Baqarah 275 dulu. Ya. Ini beberapa ayat ke bawah ini riba ini 275 sampai 278 kalau tidak salah. Jadi alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba,
la yaqumuna, mereka tidak berdiri, tidak eksis, ya, illa kecuali kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitan. Kecuali bahwa mereka itu berdiri seperti yatakhabbathu syaitan, seperti orang kemasukan setan, ya, kesurupan setan, minal masi, karena bersentuhan dengan setan. Karena dia bersentuhan dengan setan, berinteraksi dengan setan, akhirnya dia kemasukan setan. Setan apa? Bukan setan jin, tapi manusia. Contohnya misalnya jemaah sekalian berbahagia, Amerika, ingat kalau Amerika masuk kan berarti bukan Amerika. Contohnya sekarang Amerika masuk ke Suriah secara ilegal. Alasan masuknya apa? Memerangi ISIS. ISIS dikasih gelar teroris. Padahal yang menciptakan ISIS mereka juga, masukkan ke Suriah, bikin kekacauan, karena tidak berhasil menjatuhkan Bashar al-Assad, ya tetap Amerika masuk. Di mana? Di Hasaka, yang menjadi pusat kekayaan minyaknya Suriah. Jadi tulis saja Hasaka. Nah itu di sana masuk dia, masukkan perusahaan minyak dia. Siapa perusahaan minyaknya? Tentu konglomerat-konglomerat mereka yang tadi disebut dengan oligarki global. Hal yang sama terjadi pada Irak. Irak dulu takut kalau misalnya Saddam Hussein yang lemah tiba-tiba diambil alih oleh orang-orang Syiah yang mayoritas di Irak, kan Irak itu mayoritas Syiah. Maka Amerika mendahului masuk menjatuhkan Saddam Hussein karena sudah lemah. Setelah tidak berdaya menghadapi Iran 8 tahun, habis uangnya, karena lemah, dia menghadapi gejolak dalam negeri, takut kalau tiba-tiba kelompok Syiah yang mengambil alih kendali di Irak, karena memang dia 70% daripada Irak. Akhirnya supaya tidak didahului, maka Amerika masuk. Gimana cara masuknya? Ya cara masuknya ialah dengan memfitnah. Sebut bahwa Saddam Hussein itu telah membangun senjata pemusnah massal nuklir, padahal dia tidak boleh. Dibuatlah foto seakan-akan benar katanya dari satelit, ini dia pergerakannya. Setelah Amerika masuk ke sana, apa buktinya? Sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti, Amerika tidak bisa buktikan kalau di Irak itu ada reaktor ataukah ada instalasi nuklir pemusnah, menciptakan senjata pemusnah massal. Seperti itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi dengan demikian, lalu untuk apa dia masuk? Ya, itu tadi menguasai, mengangkangi sumur-sumur minyak Irak. Karena Irak adalah penghasil minyak terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Itu ceritanya. Akhirnya sampai sekarang masuk ya ke sana. Ya setelah dia masuk karena demokrasi, kan alasannya dulu demokrasi. Keluar lagi, tapi kemudian dibikin ISIS lagi bersama dengan Suriah. Masuk lagi sekarang, dia berbasis di beberapa tempat yang sering diserang, itu yang pernah juga diserang oleh Iran di Ain Asad, itu kan markas besarnya Amerika di Irak. Nah, itu bermarkas untuk apa? Untuk menjaga keamanan kontraktor-kontraktor minyak mereka untuk mengeksploitasi minyaknya Irak. Nah, begitulah Pak Bos sekalian. Nah, jadi apa yang terjadi? Mereka eksis seperti kemasukan setan. Harus ada yang korban. Ya, seperti seperti Dracula. Jadi selalu harus ada negara lemah yang dikorbankan. Nah, mereka menjadi kesulitan menghadapi kalau negaranya kuat, seperti sekarang menghadapi Rusia, menghadapi Cina. Nah, itu dia kesulitan. Kenapa? Cina dan Rusia bukan hanya kuat, tetapi juga pemegang veto di PBB, di UN. Nah, jadi ketika memegang veto, ya nggak bisa. Contohnya, kita tahu Amerika berusaha lagi untuk menguasai Gaza. Jadi dia seperti Amerika di belakang bahwa Gaza harus dikosongkan. Kenapa? Karena Gaza itu kayak minyak, di luarnya di lepas pantainya. Nah, maka kemudian ketika ketika Hamas dengan beberapa negara mediator mencoba membuat proposal gencatan senjata, kan ditolak oleh Amerika. Nah, tiba sekarang gilirannya Amerika bikin, dan karena benar-benar menguntungkan Israel dan menguntungkan dirinya, diveto sama Cina dengan Rusia. Mungkin Bapak sudah ikuti. Nah, begitu jelas sekali. Jadi ini adalah permainan mereka semuanya. Nah, jadi dan inilah kelemahannya kalau kita lemah, dan harusnya jadi kuat juga. Kalau kuat ya tidak bisa dipermainkan. Makanya kalau melawan setan itu kita harus kuat. Ya, di mana kekuatannya? Ya, kita harus kuat secara ekonomi, ilmu pengetahuan, lalu kemudian bersandar kepada Allah. Makanya kita selalu dianjurkan setiap baca Quran mengatakan auzubillahi minasyaiton. Ini syaitan rajim. Jangan kita bayangkan ketika membaca ta'uz itu syaitan yang ada di pohon-pohon, syaitan yang ada di hutan-hutan.
Setan yang ada muncul di kuburan-kuburan yang diperankan di film-film, baik film-film Indonesia, film-film India atau film-film Hollywood. Bukan. Itu menyesatkan. Setan yang sebenarnya berbahaya itu adalah orang-orang, kelompok-kelompok, institusi-institusi besar yang tidak pernah melihat kemanusiaan. Satu-satu yang mereka lihat adalah kepentingan kapitalistik mereka saja. Nah, begitu jemaah sekalian. Jadi illa kama yaqumu alladhi yatahabbatu syaitan. Jadi orang yang seperti itu pasti seperti berdiri memakan mengisap darahnya manusia melalui syaitan ini. Dalika yang demikian itu bi'annahum, karena mereka itu qalu berkata, innamal bai'u mislu riba. Yang namanya riba itu ya seperti jual beli. Jual beli itu ya apa bedanya dengan riba, kata mereka. Kalau baik itu jual beli itu adalah barang yang diperjualbelikan, komoditas, entah komoditasnya itu bersifat fisik ataupun non fisik, entah bersifat offline ataupun online, entah bersifat konvensional ataupun digital. Nah, mereka menganggap itu sama. Padahal kalau riba ini jelas-jelas tidak ada aktivitas lainnya, cuma sekedar ibaratnya kalau orang riba itu orang meminjam uang terus dihukum, kan begitu. Orang meminjam uang dihukum 2 kali lipat lagi. Terhukum, padahal dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, cuma butuh duit, pinjam duitnya dong, kira-kira gitulah. Karena dia minjem duit, maka dia dihukum. Ya, saya kasih pinjam tapi 2 kali lipat. Nah, itu kan namanya dihukum. Nah, maka disebutlah dengan eksploitatif. Ya, gitu. Jadi mereka berkata bahwa bayi itu sama dengan riba. Padahal bayi itu jual beli itu kan ada barang yang dipertukarkan. Kalau ini tidak ada. Ya. Kalau dikatakan adalah jasa misalnya. Nah, kalau misalnya jasa, ya, jasanya apa? Meminjamkan uang, jasa meminjam uang misalnya. Nah, maka kemudian jasa apa di sana kan tidak ada. Ya, kalau misalnya ada jasanya, kenapa mesti harus 2 kali lipat? Barang saja kalau jual beli tidak ada 2 kali lipat. Ya, tidak ada barang yang dibeli lalu menjadi 2 kali lipat. Kecuali kalau memang 2 kali lipat itu karena ada ongkos produksi misalnya, atau ada biaya transportasi yang susah, misalnya tempatnya jauh, transportasinya berat. Nah, itu 2 kali lipatnya bukan karena harganya sebetulnya. Bukan harga komoditasnya yang 2 kali lipat, tetapi ada ongkos tambahan yang masuk, yaitu misalnya tadi transportasi, terus kemudian jasa orang yang datang ke sana mengambilnya, dan artinya itu bukanlah barangnya 2 kali lipat. Harga barang ditambah dengan ongkos transportasi, jasa, dan sebagainya. Dan barang kalau ini nggak ada sama sekali, jadi ini tidak sama. Jadi al-bai' itu tidak sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan baik jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantah. Siapa yang sudah datang kepadanya mau'izah, pelajaran dari Tuhannya, Al-Quran adalah pelajaran, nasihat mir rabbih dari Tuhan, fantah, lalu kemudian berhenti, falahu masalah, ya udahlah yang lalu sudah. Sudah barang kamu sudah meminjamkan uang, udah yang kamu ambil adalah pokoknya saja, modal awalnya saja, tambahnya jangan ambil lagi, gitu. Paman masalah wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada, tapi siapa yang kembali lagi melakukan riba setelah ayat ini turun atau setelah mengetahui, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Lalu bagaimana sistem perbankan sekarang? Kita sudah terangkan, kalau sistem perbankan sekarang tidak berkali lipat. Apa sebabnya? Di sana ada faktor jasa. Kalau kita misalnya minjem uang di bank itu kan punya gedung, punya karyawan, itu kan harus ada pengeluarannya. Jadi kalau ada tambahannya barang 3-4-5% itu wajar, atau 10%. Kenapa? Karena ada memang biaya, ada ongkos di sana, ada ongkos yang keluar, ada karyawan, ada gedung, mereka juga bayar pajak kepada negara. Nah, akhirnya kemudian kita dilibatkan dalam pembayaran itu disebut dengan tambahan, padahal sebetulnya itu adalah konsekuensi dari adanya pengeluaran kayak barang dagangan tadinya. Nah, begitulah. Jadi beda sistem perbankan sekarang dengan sistem riba dulu. Kalau sistem perbankan sekarang kan institusional. Kalau riba dulu adalah bersifat orang per orang, ya, peer to peer namanya. Nah, apakah peer to peer itu salah? Tidak, transaksi peer to peer kebanyakan. Yang salah adalah kalau riba tadi, ya, seperti itu.
Tetapi bukan berarti sistem perbankan tidak memiliki cacat, banyak juga cacatnya, banyak kekurangannya juga. Cuma tidak pada tempatnya kita membicarakannya. Tapi intinya di sini adalah siapa yang kembali melakukan riba itu, maka tempatnya di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Saya kira jelas teman sekalian. Sekarang kita maju lagi. Lakinir rasikhuna fil ilmi. Nah, ini ada orang yang mendalam ilmunya. Lakinir rasikhuna fil ilmi. Orang yang mendalam ilmunya. Minhum, di kalangan mereka. Siapa humnya? Kembali kepada Yahudi ini. Nah, disinilah kita menyampaikan, melihat Al-Quran itu tidak menyamaratakan, tidak mensamaratakan, tidak menggebiauya, tidak menggeneralisir bahwa semua orang Yahudi itu buruk. Enggak semua. Bahwa memang yang berinisiasi tadi riba atau memang adalah Yahudi, ya. Tetapi tidak semua orang Yahudi seperti itu. Sama dengan sekarang, jangan pikir semua orang Yahudi setuju dengan negara Israel di Palestina. Oh, banyak yang tidak setuju. Ya. Ada seorang filosof besar Amerika, namanya Noam Chomsky. Noam Chomsky ini filosof besar, searching aja di Google itu terkenal. Ya. Itu dia orang Yahudi. Dan ketika mau diberikan penghargaan akademis, pengetahuan, sebagai ilmuwan besar di Tel Aviv, dia tidak mau datang. Karena dia tidak mengakui negara itu. Coba kita lihat. Padahal ini adalah orang Yahudi. Dan banyak lagi yang lain. Ya, jadi oleh sebab itulah, contohnya saya Einstein. Einstein itu tidak setuju. Ya, tidak setuju ilmu pengetahuan, ilmu fisika terutama untuk membuat senjata nuklir untuk dijatuhkan ke masyarakat sipil. Ya, makanya Einstein itu sangat keberatan dan sangat kecewa ketika Amerika kemudian menjatuhkan bom itu di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi tidak semua, Pak sekalian. Jadi kesimpulannya adalah lakinir rasikhuna fil ilmi. Akan tetapi ilmuwan mereka ini, rasikhuna itu mendalam ilmunya. Rasikhuna itu sangat luas dan mendalam ilmunya di antara mereka. Jadi kebanyakan ilmuwan mereka itu tidak setuju dengan apa yang di Israel sekarang. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, di kalangan mereka, wal mu'minuna, dan orang mukmin, yu'minuna. Jadi minhum dan mukmin, jadi dua macam di sini. Ini satu hal dan ini juga satu hal. Ini adalah Yahudi tadi, ini orang mukmin. Kalau dia mendalam ilmunya, baik orang Yahudi ataupun mukmin sama. Berarti orang mukmin juga ada yang tidak mendalam ilmunya. Jadi karena ada kata lakin di sini, akan tetapi. Kata lakin itu kan berarti melawan dari yang biasa. Jadi yang biasa itu tidak mendalam ilmunya, tapi ada yang mendalam ilmunya. Akan tetapi ada yang mendalam ilmunya. Ya, mendalam ilmunya itulah yu'minuna bima unzila ilaika. Karena dia pembelajar, dia selalu mencari referensi bahan bacaan. Paling tidak menjadikan misalnya kitab suci sebagai referensi, sebagai rujukan bahan bacaan, sehingga mereka menemukan kebenaran di sana dan dia mengimaninya. Ini yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kaum Muhammad, yaitu Al-Quran. Ini jadi kaknya di sini Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablika, dan yang diturunkan sebelum kamu. Jadi di sini min qabl, sebelum, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan sebagainya. Wal muqiminas shalah, dan mendirikan salat. Bapak, Ibu, jemaah sekalian perhatikan, di sini tidak disebut wal musallin, tapi wal muqiminas shalah. Jadi beda antara musallin dengan muqiminas shalah. Kalau yang diancam masuk neraka itu adalah al-musallin, yaitu fawailun lil musallin. Tidak ada ayat yang mengatakan fawailun lil muqiminas shalah. Enggak ada begitu, Pak sekalian. Jadi kalau baca Al-Quran tidak menemukan ayat fawailun lil muqiminas shalah. Tidak ada begitu. Yang ada ini wal muqiminas shalah itu adalah tidak disebutkan buruk, pasti baik. Yang ada di Quran adalah fawailun lil musallin. Jadi yang ada fawailun lil musallin, bukan lil muqimis shalah. Ya. Jadi muqimis shalah itu dalam Al-Quran selalu disebutkan dalam pengertiannya yang baik. Di dalam surat Haji juga begitu disebutkan dengan orang yang baik. Ya. Kenapa? Karena kata dasarnya muqim, mendirikan, berarti menegakkan nilai-nilai sholat. Ya. Jadi menegakkan makna-makna dan nilai-nilai adab-adab yang ada di dalam sholat. Dibawa keluar sholat. Wal mu'tuna zakat, mengeluarkan zakat. Ya, jadi dia
menegakkan nilai-nilai sholatnya, lalu kemudian menunaikan zakatnya, begitu. Jadi kalau para ilmuwan itu harusnya juga sekaligus pembayar zakat berdasarkan ini. Wal mu'tunaz zakat. Jadi wal mu'tunaz zakat. Kenapa kok orang yang mendalam ilmunya bayar zakat? Ya karena kalau mendalam ilmunya otomatis dia punya sumber-sumber pendapatan yang banyak. Ya, kan begitu. Karena sumber pendapatan itu berbanding lurus dengan skill. Semakin banyak skill, semakin banyak sumber pendapatan. Dan skill itu adalah berangkat daripada knowledge, pengetahuan. Nah, orang-orang mendalam pengetahuannya, knowledge-nya otomatis punya skill yang banyak. Dia tidak tergantung pada satu skill, banyak skillnya. Ya. Orang yang tergantung pada satu skill, keterampilan, begitu skillnya itu tidak dibutuhkan yang satu itu, ya kemudian dia di PHK, dipecat, lay off, lalu kemudian tidak bisa bekerja lagi. Nah, kalau dia punya skillnya banyak, karena mendalam ilmunya, dia bisa pindah-pindah aktivitas. Nah, seperti itulah. Wal mu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Jadi beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah, walaupun dia Yahudi tadi, sanu'tihim, kami akan berikan kepada mereka ajran azima, imbalan pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat di sini bahwa Tuhan tidak pandang bulu ya. Ini di sini ditempatkan Yahudi setara dengan orang mukmin selama dia beriman kepada kitab suci, baik pada zaman Nabi Al-Quran, pada zaman Nabi Muhammad ataupun sebelumnya. Lalu muqiminas shalah wal mu'tunaz zakat dan seterusnya. Jadi tidak ada Islam itu anti ras, ya. Tidak ada anti ras karena dia Yahudi, dia Bani Israel, maka Al-Quran mendiskreditkan, tidak. Jadi mereka dibicarakan ya kalau dia buruk, maksudnya dikasih hukuman kalau dia buruk. Dan kalau mereka baik, ya mereka berikan ajran azimah juga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ar-rasikhuna fil ilmi ini kita temukan juga di dalam surat Al-Imran ayat 7 di sini ya. Nah, kita sudah lewati surat Al-Imran. Ini berbicara tentang kitab suci. Walladzi anzal alaikal kitaba. Dialah Allah yang menurunkan kepada Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu, di dalam isi ayat di dalam isi kitab Al-Quran itu ayatun muhkamatun. Ada ayat-ayatnya yang muhkamat. Hunna umul kitab, dan itulah induk daripada Alkitab, Al-Quran. Dan ukhra yang lain adalah mutasyabihat. Ada ayat yang mutasyabihat. Jadi ada muhkamat dan mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit namanya zaigun. Selalu condong kepada pelanggaran. Fayattabi'una, maka mereka akan mengikuti matasyabaha minhu, yang mutasyabihat saja daripada Al-Quran. Kenapa? Karena gampang dimanipulasi pemahamannya. Ibtigha al-fitnah, untuk menimbulkan fitnah, kekacauan. Kekacauan opini, kekacauan narasi, dan sebagainya. Wa ibtigha ta'wili, dan dicari-carilah ta'wilnya, dibuat-buat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui takwil daripada ayat-ayat itu, termasuk ayat-ayat mutasyabihat, illallah, kecuali Allah, warasikhuna fil ilmi, dan juga orang yang mendalam ilmunya. Jadi ada dua yang tahu takwilnya Al-Quran itu, yang mutasyabihat tadi, yaitu Allah, warasikhuna fil ilmi. Allah dan orang-orang yang mendalam dalam ilmunya. Ini rasikhuna tadi sama persis, ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, mereka inilah yang rasikhuna fil ilmi, yaquluna amanah, ini sama tadi sini ya. Jadi rasikhuna fil ilmi itu adalah orang-orang yang mengatakan yu'minuna, kan rasikhuna fil ilmi sama tadi persis ya. Ini sama persis ini ya, rasikhuna fil ilmi. Rasikhuna fil ilmi, mereka lah yu'minuna bima unzila ilaika, maka begitu ya di sini. Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna, akan berkata amanah, kami beriman bihi, kepada Al-Quran. Kenapa dia beriman? Karena dia bisa menemukan status kebenarannya. Kullun min indi rabbina, baik yang muhkamat atau mutasyabihat, semuanya dari Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran daripada ayat-ayat mutasyabihat dan muhkamat itu kecuali ulul albab. Berarti ar-rasikhuna ilmi fil ilmi ini adalah masuk kategori ulul albab, orang-orang yang selalu menggunakan akal pikirannya. Kalau di sini disebut dengan orang berpengetahuan, di tempat lain albab itu adalah ulul albab, adalah orang yang menggunakan akal pikirannya. Jadi ar-rasikhuna fil ilmi.
Nah, jadi saya kira kalau kita menggunakan ayat, menafsirkan ayat lain itu enak. Karena ada di tempat lain menafsirkan bahwa yang tahu makna ayat mutasyabihat cuma Allah. Ya. Nah, kalau cuma Allah yang tahu, buat apa Al-Quran jadi pedoman? Saya cuma yang tahu ayat mutasyabihat Allah. Padahal dalam Al-Quran itu mayoritasnya ayat mutasyabihat. Nah, gimana caranya coba? Kita menjadikan pedoman kalau hanya Allah yang tahu. Nah, itulah kekurangannya kalau dianggap bahwa yang tahu ayat mutasyabihat hanya Allah saja. Nah, terus kita terima gimana? Ya terima secara dogmatik aja. Nah, itu cara beragama yang salah kalau kita menerima kebenaran secara dogmatik. Nah, jadi sudah jelas. Sekarang selanjutnya lagi. Ini adalah pentingnya Al-Quran. Inna awhayna ilaika. Ya, ini adalah Al-Quran. Sungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad, ilaika ini kepada Muhammad, kama seperti awhayna ila Nuhin, seperti yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu berbeda-beda, ini tertolak oleh ayat ini. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sama dengan Injil, sama dengan Taurat. Lalu kenapa kelihatan sekarang berbeda? Karena kita tahu Injil yang ada sekarang sudah mengalami tahrif dan sudah berubah. Yang sampai ke kita saya sekarang yang resmi diterima saudara-saudara kita kaum Nasrani, kaum Nasara, Injil itu cuma ada 4. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kita tentu bertanya, mana yang benar? Kan 4 versi. Kok bisa ada 4 versi kan begitu? Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Bahkan masih ada yang belum masuk, seperti misalnya Thomas, Injil Thomas. Ada Mary, Injil Mary. Ada juga apalagi namanya Barnabas. Ada lagi juga Judas, Injil Judas ada. Banyak isinya. Bahkan kalau kita baca bukunya Karen Armstrong, The History of God itu, dia mengatakan sebelum Konsili Nicea tahun 325, versi Injil yang beredar itu ada 1.500, bayangkan, 1.500 versinya. Ya. Nah, sedangkan kita punya kitab suci Al-Quran cuma 1 versinya, yang sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan, ada kelompok tertentu, terutama rahasia beda Qurannya, itu pasti fitnah. Kenapa? Karena kalau dia berkata begitu, berarti dia sendiri bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, kami turunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Syiah beda Qurannya, berarti yang bersangkutan sendiri tidak mengimani Al-Qurannya. Kenapa? Karena Al-Quran yang dia pegang, yang dia katakan asli itu adalah mengatakan Al-Quran itu terjaga. Apa artinya terjaga? Tidak mungkin ada yang membuat Al-Quran lain. Ya. Kan sudah di Al-Quran dikatakan, kalau kalian ragu tentang kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, buatlah Al-Quran yang serupa, minimal 1 surat. Ya, kalau kamu benar. Tapi apa kata Tuhan? Fa'il lam taf'alu, jika kamu tidak sanggup membuatnya, walan taf'alu, dan pasti tidak sanggup membuatnya. Tidak ada yang mampu membuatnya. Bayangkan itu kalau tiba-tiba mengatakan, ingat, Qurannya orang Syiah atau orang apa gitu, beda. Nah, itu pasti orang itu tidak memahami Al-Quran sendiri. Karena Allah sudah mengatakan, fa'il lam taf'alu, kalau kamu tidak mampu membuat Al-Quran seperti Al-Quran ini, walan taf'alu, dan pasti tidak akan sanggup. Ya. Jadi tidak akan sanggup. Lan itu sekali-sekali tidak akan pernah sanggup. Nah, jadi kesimpulannya kitab suci itu semuanya sama, cuma ada kitab suci yang sudah mengalami tahrif, perubahan, setelah melewati lintasan ruang waktu yang begitu lama. Inna auhayna, kami wahyukan kepada Muhammad, kama sama. Auhayna, kami wahyukan ila Nuhin, kepada Nabi Nuh. Ya. Jadi yang diberikan kepada Nabi Muhammad sama dengan kepada Nabi Nuh di sini. Ya. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Nabi-nabi min ba'dihi. Wa auhayna ila Ibrahim, begitu juga kami berikan kepada Nabi Ibrahim di sini. Ismail anaknya Nabi Ibrahim, Ishak yang diberikan kepada anaknya Nabi Ibrahim juga. Yakub cucu Nabi Ibrahim, wal asbat, dan keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim dari Yakub ini. Dan juga Nabi Ismail. Ya. Hanya cucunya, anaknya Nabi Muhammad, ya namanya asbat juga. Terutama yang suci. Wa Isa wa Ayub, dan juga apa yang kami berikan kepada Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Sama. Wa ataina Dauda zabura, dan sabur yang kami berikan kepada Nabi Daud. Sama semuanya. Jadi hakikatnya sama, tidak mungkin berbeda karena sumbernya sama. Ya, dan ini diperkuat lagi dalam surat Musyawarah ini, kita lihat sini. Surat 42 ini. 13.
Surat Asy-Syura, surat Musyawarah 42 ayatnya 13. Allah berfirman, syara'alakum minad-din. Dia Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini ma wasa, apa yang diwasiatkan, apa yang Allah wasiatkan bihi dengannya kepada Nabi Nuh. Ini sama. Walladzina auhayna ilaika, itu juga yang kami wahyukan nanti kepada kamu Muhammad, Al-Qur'an. Wa ma wasa nabi, yang juga kami wasiatkan dengannya pada Ibrahim, wa Isa, wa Musa wa Isa. Ya sama. Jadi ini disebutkan adalah nabi-nabi besar, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang disebut dengan ulul azmi. Isinya sama apa? An aqimuddin, menegakkan peraturan agama. Wala tatafarraqu fi, tidak boleh bercerai-berai, berpisah-pisah dalam hal agama. Kabura alal musyrikina ma tad'una ilaihi, ma tad'uhum ilaihi. Yang berat melaksanakan itu adalah orang yang masih punya syirik dalam jiwanya sekecil apapun. Itu pasti berat menerima agama. Jadi inilah tadi, sudah jelas semuanya sama. Wahyu sama kepada seluruh nabi-nabi. Jadi satu, karena kan Tuhannya sama fokus kalian. Tujuannya nabi diutus juga sama, tidak ada bedanya. Warusulan, dan rasul-rasul kada qasasna. Jadi tadi kan diturunkan kepada nabi-nabi yang disebutkan, dan juga kepada rasul-rasul, baik yang kami telah kisahkan kepadamu sebelum nabi min qabl, warusulan, dan rasul-rasul lam naqsushum alaika. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa rasul-rasul ini, rasul-rasul ada yang sudah dikisahkan diceritakan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Alaika di sini maksudnya kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kakaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan berarti adalah Al-Quran. Jadi warusulan qad qasasnahum alaika. Rasul-rasul ada yang kami sudah ceritakan, kisahkan kepada kamu sebelumnya. Warusulan, dan ada rasul-rasul lam naqsushum alaika, yang belum kami kisahkan kepadamu. Jadi ada yang lam ini belum. Jadi ada yang lam juga, lam naqsushum. Dan khusus kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang jelas. Kita pengulangan kata kalama menjadi taklima itu kita artikan jelas. Jadi Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang jelas, dengan pembicaraan yang tidak ada yang tak termaknai, tidak ada yang tak bisa dipahami. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu ayat yang tidak bisa dipahami, itu keliru. Sama ada yang menuduh Allah berbicara tidak bisa dipahami. Padahal Allah kalau berbicara itu pasti taklima, pasti kalimat-kalimatnya, pembicaranya itu jelas, bisa ditangkap. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah Al-Quran. Jadi ada Al-Quran menjelaskan ada nabi yang dikisahkan dan tidak dikisahkan. Jadi sangat mungkin di berbagai tempat di seluruh dunia ini ada nabi-nabi juga yang membimbing manusia, cuma tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita menandainya? Selama orang itu ataukah tokoh besar itu ataukah yang dianggap sebagai manusia suci itu adalah mengajarkan manusia tentang kesabaran, tentang penyerahan diri kepada Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Ada yang mengatakan misalnya bahwa Sun Tzu atau Lao Tse misalnya, itu juga adalah nabi, wallahu alam. Tapi bisa saja, karena tidak ada yang mengatakan bukan, tidak ada yang mengatakan iya. Tapi Al-Quran mengatakan ada nabi yang kami tidak ceritakan ini. Rusulan lam naqsushum. Apa sebabnya? Karena ajaran mereka bagus. Ya, Konfutsu misalnya mengatakan bahwa seni berperang itu adalah memenangkan perang tanpa perang. Nah, itu kan indah. Artinya menganjurkan kita jangan berperang. Usahakan menang perang tanpa perlu berperang. Dan itu yang dilakukan oleh Cina sekarang. Tidak mau berperang, tetapi dia menang. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang disebut dengan The Art of War, seni berperang, yang menjadi bukunya Sun Tzu itu. Ya, jadi, seni perang tertinggi itu adalah ketika bisa menang perang tanpa harus berperang. Karena perang itu selalu menimbulkan korban. Sejak sekolah, kita sudah di sekolah dasar dulu, kita sudah diajarkan bahwa berperang itu baik yang menang atau yang kalah sama-sama hancur. Kata-katanya adalah menang jadi arang, kalah jadi debu. Begitu. Bedanya cuma sedikit. Kalau kalah jadi debu. Kalau menang ya arang. Tapi sama-sama arang. Ya, sama-sama hancur.
Nah, jadi seperti itu. Dengan demikian, agama Islam kita pun menganjurkan jangan sampai terjadi perang. Jadi kita sudah lihat dalam Al-Quran, bagi Bapak Ibu yang mengikuti tadabbur dari awal, perang dalam Islam itu hanya bersifat preventif, menolak, protektif. Jangan sampai menghancurkan kota Madinah, maka Nabi disuruh keluar menahan mereka. Tapi fa'inin tahu, kata Al-Quran, kalau mereka berhenti, fala udwana, tidak boleh lagi ada permusuhan. Nah, jadi inilah jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya adalah ada nabi yang tidak diceritakan. Ya, seperti itu. Ini kita bisa lihat juga di sini nih. Ya. Surat Ghafir ini. Surat 40 ayat 78. Walaqad arsalna rusulan, sungguh kami telah mengutus rasul. Ya. Min qablika, sebelum kaum Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan nabi pertama. Minhum, di antara mereka, man qasasna, ada yang kami telah ceritakan alaika kepadamu. Wa minhum, dan di antara mereka, man lam naqsus alaika. Dan di antara mereka ada yang belum kami kisahkan, ceritakan kepada kami. Jadi ini diulangi dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan bahwa boleh jadi ilmuwan-ilmuwan besar itu kan disebut dengan orang-orang penting di peradabannya adalah para nabi. Wa makana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi'idznillah. Kalau rasul itu tidak mungkin berbicara atas hawa nafsunya. Rasul-rasul itu pasti mendapatkan bisikan halus, namanya wahyu dari Allah SWT. Jadi mereka mendapatkan ayat itu adalah biiznillah, atas izin Allah SWT. Wa makana li rasulin ayatiya bi ayatin illa biiznillah. Kecuali atas izin Allah. Fa idza jaa amrullah, apabila datang perintah Allah, qudiya bil haq, diputuskanlah nasib seluruh manusia dengan cara benar nanti di akhirat. Nah, siapa yang ditempatkan di neraka, ya khasirah hunalika, merugilah di sana. Hunalika itu di waktu itu, di sana itu merugilah siapa? Al-mubtilun, orang yang mengikuti kebatilan. Jadi tidak mengatakan merugilah orang yang yang non Islam, enggak begitu. Yang ada adalah merugilah orang yang mengikuti kebatilan. Jadi siapa? Ya orang Islam juga kalau mengikuti kebatilan ya rugi. Dia khasirah hunalikal mubtilun, merugilah di sana di akhirat orang-orang yang mengikuti kebatilan. Terakhir ayat 165. Rusulan, rasul-rasul itu tugasnya ialah. Jadi kalau kita mau tahu apakah dia rasul atau bukan, paling tidak kita bisa mengira-ngira. Ya, kalau dia datang mubasyirina wa munzirina, memberikan kabar gembira bahwa kalau orang berbuat baik akan ada imbalannya, kebaikan juga. Wa munzirin, memberikan peringatan kalau orang berbuat buruk akan ada imbalannya yang buruk juga. Nah, jadi nabi-nabi seperti itu. Tapi kalau ada yang diaku nabi tapi brutal, itu pasti bukan nabi. Nggak mungkin ada nabi yang brutal. Ya. Apalagi ada nabi yang rasialistik, nggak mungkin ada nabi yang rasialistik. Ya. Jadi mubasyirina wa munzirin li alla yakuna linnasi, supaya tidak ada lagi manusia hujjah di hadapan Allah. Artinya tidak ada lagi yang keberatan nanti. Ya Allah, kenapa kamu tidak utus kepada saya nabi? Gitulah. Misalnya pada saat di akhirat dia divonis masuk neraka. Oh, ternyata belum pernah diutus rasul kepadanya. Itu tidak boleh. Allah nanti dihujat di akhirat. Di apa dihujat itu sih maksudnya diargu. Ya. Pasti berargu, Tuhan kok kenapa masukkan aku ke neraka? Sementara kamu tidak utus rasul kepada aku sebelumnya. Nah begitu. Jadi rasul-rasul ini diutus supaya nanti di akhirat manusia tidak mengkeberatan Allah, tidak keberatan kepada Allah. Ya. Jadi li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tugasnya Nabi semuanya sama, yaitu mubasyirina wa munzirina. Jadi inilah tugasnya semuanya. Nabi tidak mungkin datang memaksakan pendapatnya, memaksakan agamanya, nggak ada Nabi kayak gitu. Nabi-Nabi hanya memberikan kabar gembira, wahai manusia, kalau kalian hidup berdampingan, damai, berbuat baik satu sama lain, memperbaiki keadaan, kalian pasti akan mendapatkan ganjaran yang baik nanti setelah kematian. Begitu juga kalau kalian melakukan perbuatan buruk, menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi, kalian nanti akan dihukum di sana dengan hukuman yang berat. Nah, itu munziri namanya. Jadi semua seperti itu. Nah, kalau dia begitu berarti dia adalah
rasul. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah itu maha kuat, maha perkasa untuk mengutus nabi-nabi, dan nabi-nabi itu juga memiliki sifat ini. Dia perkasa, kuat, maksudnya tidak mungkin menyerah hanya karena ditolak oleh manusia, tidak mungkin berhenti jadi nabi hanya gara-gara dilempari batu. Dan dia hakimah, apa itu hakim? Dia arif, bijaksana nabi-nabi itu. Menghadapi segala sesuatu secara proporsional, berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada secara rasional. Ya, seperti itu. Nah, inilah saya kira jemaah sekalian berbahagia, apa namanya. Jadi, dan ayat seperti ini sebetulnya ada juga banyak dalam Al-Quran. Kalau Bapak sekalian lihat. Contohnya surat Al-An'am. Ya. Qul, katakanlah, falillai, kepunyaan Allah lah al-hujjatul baligah. Ya. Kalau kita tarik dari atas, ini mulai dari sini. Tapi ini kan panjang ini. Ya. Kita ambil dari sini saja. Jadi, qul, katakanlah Muhammad, milik Allah lah al-hujjah al-baligah. Hujah tertinggi, terkuat, yang paling sempurna adalah Allah. Jadi semua hujah, semua isi Al-Quran itu adalah al-hujjatul baligah. Kan hujjatul baligah milik Allah. Milik Allah berarti Al-Quran. Jadi kalau kita berargumentasi dengan Al-Quran, maka itu adalah al-hujjatul baligah. Al-hujjatul baligah. Ya, jadi hujah itu adalah argumentasi yang tak terbantahkan. Baligah itu sempurna. Makanya kalau orang sudah sempurna akalnya kan namanya balik, akil balik. Akalnya sudah sempurna. Ini balik artinya sempurna. Ya. Kalau bahasa fasih. Ya. Fasih itu artinya tidak ada salahnya. Kalau kita berbicara kan masih terkadang ada salah diulangi. Kalau yang namanya hujah balik itu tidak ada salahnya kata-katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu-satunya sahabat Nabi atau keluarga Nabi yang meninggalkan jejak pengetahuan yang tebal kepada kita hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia meninggalkan kumpulan khutbah dan surat menyurat dalam 2 jilid tebal yang disebut dengan Nahjul Balaghah. Nah, itu balaghah. Dari kata baligah, Nahjul Balaghah, puncak kefasihan. Nah, itu Nahjul Balaghah. Kenapa disebut Nahjul Balaghah? Karena susah dibantai isinya. Nah, sama dengan Allah, falillahil hujjatul balighah. Milik Allah lah hujjatul balighah. Karena milik Allah hujjatul balighah, berarti bisa disimpulkan bahwa semua kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah atau Imam Ali di dalam Nahjul Balaghahnya adalah terilhami, terinspirasi dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan wahyu. Jadi falillahil hujjatul balighah. Karena sampai sekarang nggak ada bisa bantah. Dan ini lintas mazhab. Ya, kenapa? Karena Imam Ali itu adalah orang besar di mazhab Sunni, Syiah dan Ibadiyah. Dan bahkan tokoh besar di Ahlus Sunnah, ahli tafsir dan sekaligus juga pernah jadi mufti Al-Azhar, yaitu Syekh Muhammad Abduh, berkata kepada umat Islam, terutama yang belajar di Al-Azhar, bahwa tidak bisa dikatakan orang lulus bahasa Arab dengan benar kalau dia tidak pernah membaca Nahjul Balaghahnya Imam Ali. Bayangkan. Dan yang mensarah buku itu adalah orang yang bukan Syiah juga, namanya Abdul Hadid, lupa namanya. Jadi itu artinya dikagumi oleh semua mazhab. Ya. Dikagumi. Jadi kenapa? Karena tidak bisa. Bayangkan seorang Syekh Muhammad Abduh mengatakan orang-orang yang belajar sastra Arab harus membaca Nahjul Balaghah untuk bisa disebut dengan fasih bahasa Arabnya. Bayangkan. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa menunjukkan cacat yang ada di dalam Nahjul Balaghah. Nah, Allah mengatakan falillahil hujjatul balighah. Falau syaa, seandainya Allah mau, lahadakum ajmain. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kalian seluruhnya. Artinya apa? Walaupun kita menggunakan Al-Quran sebagai hujjah dan disebut itu adalah hujjah balighah, tetapi tetap kita tidak boleh memaksakan itu kepada orang lain. Karena kalau Allah mau memberikan hidayah dan petunjuk kepada seluruh manusia, Allah yang sudah melakukannya. Tapi Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berkehendak. Yang kita jawab juga tadi pagi ketika menjawab pertanyaannya Pak Andes. Jadi makanya seandainya Allah mau, kan berarti Allah tidak mau. Maksudnya Allah biarkan manusia itu memilih berdasarkan free will dan free choice-nya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kekurangan dan kekhilafan al-fakir, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu. Amat jelas tentang mengalirnya sungai Allah yang dalam ilmu tadi. Tapi dalam 163 tadi boleh beri satu teguran dan pencerahan. Kenapa wal asbat tadi dimulai dengan Nabi Isa dan penghujungannya Nabi Sulaiman dan dengan Nabi Daud. Dalam segi aktor sisilah tadi. Barakallahu fiikum. Baik, Bapak saya salah, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah pertanyaan Pak Nur tadi, ayat 163 ini. Kenapa ketika menyebut al-asbat di sini adalah Nabi Isa, kemudian terakhir di sini adalah Nabi Daud. Nah, kalau kita lihat di sini jemaah sekalian, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, kemudian Daud. Nah, di sini adalah ada Yahudinya dan ada Arabnya. Ini adalah Ayub, Yunus, ya ini adalah ada yang menganggap ini orang Arab ini, ya, walaupun ada yang memperkirakan Yunus ya Bani Israel, ya, tetapi Ayub adalah Arab. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi artinya apa, asbab itu ada yang dari kalangan Arab, ada dari kalangan Bani Israel. Karena kita tahu jemaah sekalian, asbab ini kan keturunan dari ini Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail, ini dia. Jadi dari Ibrahim. Nah, kita tahu Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Yang Ishak ini melahirkan nanti Yahudi. Bani Israel. Yang beragama Yahudi. Semua Bani Israel beragama Yahudi, tapi maksudnya Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dari Ishak. Nah, keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail itu jadi Arab Quraisy, yang termasuk di dalamnya Nabi Muhammad kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad kita itu adalah dari Bani Ismail. Sedangkan orang Bani Israel dari Bani Ishak, dari Ishak. Karena Ishak punya anak Yakub, Yakub nanti punya 12 anak itu, termasuk Nabi Yusuf. Nah, al-asbat itu dari situ sebetulnya. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, pun dianggap bahwa Al-Husain itu, Sayyidina Husain itu disebut dengan al-asbat. Ya. Dia adalah termasuk al-asbat. Dia adalah anak cucu. Al-asbat itu bisa dikatakan keturunan suci daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Itulah al-asbat. Jadi, dan kalau ini kita lihat, ya berarti nanti akhir zaman juga adalah al-asbat. Karena nanti akhir zaman Imam Mahdi itu kan adalah keturunan daripada Nabi Muhammad, keturunan daripada Fatimah Zahra, berarti keturunan daripada Ismail, keturunan daripada Nabi Ibrahim. Jadi asbat juga. Jadi begitu. Jadi artinya bahwa narasi global agama Samawi ini tidak keluar daripada keluarga Ibrahim di akhir zaman ini. Jadi khusus untuk setelah Nabi Ibrahim, narasi global agama Samawi itu tidak keluar daripada keturunan Nabi Ibrahim, baik dari Ismail ataupun dari Ishak. Ya. Nah, jadi bisa juga kita katakan bahwa begitu masuk Nabi Ibrahim, sebetulnya sudah mulai masuk era akhir masa, akhir zaman. Dan akhirnya akhir ketika Nabi Muhammad kita. Jadi akhirnya akhir. Karena Nabi Ibrahim ini kan terakhir daripada yang melahirkan keturunan. Kan di atas Nabi Ibrahim ini banyak. Ya. Di atasnya jauh di atas ada Nabi Soleh. Ya. Pasti punya keturunan juga. Di atasnya Nabi Soleh ada juga satu rumpun namanya Nabi Hud. Pasti punya banyak juga keturunan. Kemudian di atasnya Nabi Hud ada Nabi Nuh. Nah begitu. Nabi Nuh pasti punya keturunan juga. Yang naik di atas perahu itu. Di atas Nabi Nuh ada lagi juga satu rumpun lagi namanya Nabi Idris. Nah begitulah jemaah sekalian. Jadi ini banyak rumpun. Rumpun terakhir adalah Nabi Ibrahim. Nah rumpun Nabi Ibrahim inilah yang disebut dengan al-asbat. Dan narasi agama Samawi setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah bisa ditarik kembali kepada Nabi Ibrahim. Maka kita lihat agama Samawi setelah Nabi Ibrahim hanya dua sumbernya, entah dari Bani Israel atau entah dari Bani Ismail. Seperti itu. Dan karenanya juga Imam Mahdi di akhir zaman adalah dari Bani Ismail dan Nabi Isa yang kita bicarakan kemarin dari Bani Ishak, dari Bani Yakub. Jadi dua. Di akhir zaman nantinya akan datang dua keturunan Nabi Ibrahim yang suci, yang dua-duanya diangkat. Satu adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam,
dari Nabi Ishak, satunya lagi adalah Imam Mahdi, Muhammad Al-Mahdi yang dari Nabi Ismail. Nah, seperti itu. Ada lagi Pak sekalian yang lain? Ada Ustaz di chatroom. Ada di chatroomnya, kita lihat chatroom. Satu pertanyaan dan satu komen. Ya, ini adalah dari oh ya, ini komen dari Bu Hasna. Terima kasih banyak Bu Hasna. Kemudian dari Bu Ovi, dari Ovi ya. Ayat 160 menyebutkan mereka yang ilmunya mendalam, beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya melaksanakan salat. Tanya apakah perintah yang tersebut tidak hanya untuk, jawabannya sama. Tadi kita sudah lihat. Tadi sudah kita bandingkan atau tunjukkan di surat Musyawarah, surat Asyura. Ayatnya tadi ayat 13. Itu sama semuanya. Jadi ini bukan khas Nabi Muhammad. Ya, kalau khas Nabi Muhammad, pertianya Nabi Muhammad bukan nabi dari Allah, nabi lain Tuhan lain. Kenapa? Karena selama sumbernya sama kan pasti sama. Dan manusia pada zaman setelah Nabi Muhammad sama dengan manusia sebelumnya. Buktinya apa? Misalnya Sokrates kan pintar sekali tuh. Semua kita menjadi saksi kepintaran Sokrates. Ilmunya begitu luas. Nah, dia itu hidup kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Isa. Berarti sekitar berapa ya? Sekitar 1000 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad. Nah, dia pintar. Jadi manusia itu dari dulu pintar. Manusia ingat, manusia sejak Nabi Adam tidak pernah tidak pintar. Dia pintar. Namanya saya sebagai Homo sapiens. Atau namanya saya sebagai sebagai al-hayawanun natik. Itu pintar. Lalu kemudian kalau ada yang tinggal di gua-gua, itu kan orang yang terlempar dari komunitasnya sebetulnya. Kalau kita lihat itu tren, narasi manusia, ini kan di sekitar Mediterranean. Dan mohon maaf sampai sekarang di sekitar Mediterranean itu tidak pernah kita dapatkan sejarah di mana orang misalnya mohon maaf tidak pakai pakaian. Ya nggak pernah kita dengarkan bahwa dulu pada zaman dahulu orang di sekitar Mediterranean itu telanjang, nggak pernah. Ya, yang kita lihat itu adalah yang sering diangkat itu yang tinggal di gua-gua. Dan boleh jadi itu adalah orang-orang yang terisolasi, entah karena peperangan dia lari, dan seterusnya. Jadi sampai sekarang orang seperti itu masih ada juga yang terisolasi. Seperti yang di Pulau Andaman, di mana yang di sekitar dekat Aceh, antara Aceh yang masuk wilayah India. Pulau itu kan ada tuh. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian berbahagia, jadi ada. Dan di negara kita masih banyak juga, di pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu kan ada orang yang sampai sekarang berpindah-pindah tempat, ya tinggal dari pohon ke pohon. Nah, padahal dia sudah ada di tengah-tengah kita. Apakah kita lantas kemudian mengukur manusia berdasarkan dia? Bukan. Mereka adalah orang yang terisolasi dari komunitasnya, gitulah. Jadi saya tidak percaya kalau manusia itu pernah menjadi seperti yang disebutkan, cuma merangkak-rangkak terus berdiri sedikit, enggak pernah. Ya, manusia itu sejak diciptakan pertama kali Allah tiupkan sesuatu yang menyebabkan sangat cerdas, yaitu ruh Allah. Dan ruh Allah itu adalah akal mustafat, akal yang sempurna. Jadi manusia tidak pernah, jadi makanya karena manusia dari dulu sampai sekarang sama, cerdas, pintar, smart, maka syariatnya pun sama, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.